Dengan mata berkaca-kaca, Halimah memandangi meja makan yang kini penuh dengan hidangan. Sesuatu yang dulu bahkan sebutir beras pun sulit ia dapatkan. Di sekelilingnya, 7 anak yatim tertawa riang, menyuapkan nasi ke mulut mereka dengan lahap. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, beginikah rasanya hidup dalam berkah MU? Dulu aku hampir menyerah, tapi kini Engkau cukupkan aku lewat tangan-tangan kecil yang dulu tak punya siapa-siapa." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini sangat menyentuh hati dan membuka cakrawala baru dalam memandang makna kehidupan. Jadi pastikan mengikuti kisah ini sampai selesai. Mari kita mulai ceritanya. Di ujung sebuah desa di dekat hutan Sumatera, hiduplah seorang gadis bernama Halimah. Rumahnya berdinding papan kayu yang mulai lapuk dimakan usia, berlantaikan tanah yang kadang berubah jadi lumpur jika hujan mengguyur deras. Di sanalah ia tinggal bersama ibunya, Mak Salma, wanita paruh baya yang menghidupi diri dan anak semata wayangnya dengan menjadi buruh cuci. Tak ada warung, apotek, apalagi sekolah menengah di desa itu. Semuanya harus dijangkau dengan berjalan kaki berjam-jam ke kecamatan. Halimah sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Sejak kecil ia tak mengenal mainan seperti teman-temannya di kota. Mainannya adalah batu dan ranting, dan tempat bermainnya adalah sawah milik tetangga yang luas membentang. Tapi sekalipun hidupnya berat, ia tak pernah kehilangan senyum. Ia terbiasa makan hanya dengan garam dan nasi hangat, atau terkadang cukup dengan air putih dan kerupuk melempem warisan dari tetangga yang iba. Namun di balik semua keterbatasan itu, Halimah tumbuh menjadi gadis yang lembut hatinya. Ia tahu betul rasanya menjadi seorang yang kehilangan. Ayahnya, Pak Hamzah, meninggal dunia saat Halimah berusia 9 tahun karena penyakit paru-paru. Sejak itu, ia menyaksikan ibunya banting tulang dari pagi hingga malam, hanya untuk memastikan ada sepiring nasi di meja mereka. Rasa empati itu yang menanamkan benih kebaikan dalam dirinya. Suatu sore yang mendung, Halimah duduk di serambi masjid kecil dekat rumahnya. Matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya sesak. Seorang anak laki-laki kecil, kira-kira berusia 7 tahun, duduk memeluk lutut di pojokan. Bajunya compang-camping, wajahnya lusuh, dan dari matanya mengalir air mata diam-diam. Tak jauh darinya, 2 anak perempuan yang tampaknya seumuran juga duduk dengan kepala menunduk, sesekali menguap kelaparan. "Astagfirullah, mereka anak siapa?" gumam Halimah pelan, berdiri dan menghampiri. Dari pengurus masjid, ia tahu bahwa anak-anak itu adalah yatim piatu. Orang tua mereka meninggal karena kecelakaan beberapa bulan lalu, dan sejak saat itu hidup berpindah-pindah dari rumah ke rumah warga yang iba. Namun, tak ada yang benar-benar sanggup merawat mereka dalam jangka panjang. Pulang ke rumah, wajah Halimah tak bisa menyembunyikan rasa resah. Ia duduk di samping ibunya yang sedang menjemur pakaian dan berkata dengan suara lirih, "Bu, boleh nggak aku bawa anak-anak itu ke rumah? Mereka kelaparan. Aku gak tega lihatnya." Mak Salma mematung sejenak. Matanya menatap kosong ke arah jemuran yang tertiup angin. Rumah mereka bahkan kadang tak cukup untuk 2 orang, apalagi untuk tambahan 3 anak kecil. Tapi Mak Salma tahu, Halimah bukan tipe anak yang mudah bersuara jika bukan karena hatinya benar-benar tergerak. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Kalau kamu yakin bisa merawat mereka, bawalah, Nak. Ibu tahu, Allah itu maha cukup." Tanpa pikir panjang, Halimah kembali ke masjid sore itu juga. Ia mengajak ketiga anak itu, Fikri, Lela, dan Nani, pulang ke rumahnya. Tak ada ranjang, tak ada lemari, tapi yang ada hanyalah tikar lusuh dan semangkuk nasi hangat yang dibagi berempat. Meski sedikit, Halimah dan ibunya menyuguhkannya dengan senyum dan penuh rasa syukur. "Hari ini kita makan bareng, ya. Meski sederhana, tapi insya Allah berkah," ucap Halimah, mencoba membuat mereka merasa aman. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat.
Halimah mulai bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mencari daun-daunan yang bisa dijadikan kerajinan tangan, seperti anyaman atau hiasan sederhana. Ia pun mulai belajar menjahit dari tetangganya. Semua barang ia jual dari rumah ke rumah, kadang laku, kadang tidak sama sekali. Tapi Halimah tak pernah marah. Ia percaya, selagi ia ikhlas, Allah akan menolong. "Bu, hari ini cuma dapat 5.000, kata Halimah suatu sore sambil menyerahkan uang ke ibunya. "Tak apa, nak. 5.000 itu cukup kalau kita bersyukur," jawab ibunya sambil tersenyum lembut. Satu malam, tubuh Halimah ambruk karena kelelahan. Ia terlelap di atas tikar dengan benang dan kain berserakan di sekelilingnya. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi. Seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di hadapannya dengan senyum yang menenangkan. "Jangan berhenti berbuat baik, Halimah. Allah telah melihat hatimu. Bersiaplah menerima yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Ia terbangun dengan tubuh yang masih lemas, tapi ada kekuatan aneh yang menyelimuti dirinya. Entah mengapa, hari itu ia berjalan ke pasar dengan semangat lebih besar dari biasanya. Ia membawa kerajinan tangannya yang sederhana, berharap ada yang membeli. Ternyata benar, seorang ibu yang biasa membeli sayur mendekatinya. "Kamu yang buat ini, Dek? Boleh saya pesan 100 buah untuk acara di yayasan saya minggu depan?" tanya wanita itu sambil tersenyum. Mata Halimah membelalak. "100, Bu? Insya Allah bisa, saya usahakan secepatnya." Tangannya gemetar, tapi hatinya melonjak haru. Itulah awal dari perubahan besar dalam hidup Halimah. Sejak hari itu, hidup Halimah perlahan berubah. Tak lagi hanya menggantungkan harapan pada hasil kerajinan tangan yang kadang laku, kadang tidak. Pesanan besar pertama itu membuka pintu yang tak disangka-sangka. Ibu yang memesan kerajinan tersebut ternyata adalah seorang relawan di yayasan sosial di kota. Melihat ketekunan Halimah dan keikhlasannya merawat anak-anak yatim, beliau mengunggah kisah Halimah di akun media sosialnya. Tak butuh waktu lama, unggahan itu menyebar cepat. Ratusan komentar memenuhi postingan tersebut. Sebagian besar terharu, sebagian lagi ingin membantu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Halimah mulai menerima pesan-pesan dari orang yang tidak dikenalnya. Ada yang ingin berdonasi, ada yang ingin mengirim pakaian, bahkan ada yang menanyakan alamat rumahnya untuk berkunjung langsung. Suatu pagi, saat Halimah sedang menyuapi Lela yang masih mengantuk di tikar kecil ruang tamu, seorang laki-laki datang mengetuk pintu. Ia berpakaian rapi, berwajah tenang, dan membawa sebuah map besar. "Assalamualaikum, apakah ini rumah Mbak Halimah?" tanyanya sopan. "Iya, Pak, ada apa ya?" jawab Halimah sambil menggendong Nani yang sedang menangis minta digendong. "Saya dari Yayasan Baitul Yatim, Mbak. Kami melihat kisah Mbak Halimah di media sosial. Kami ingin membantu anak-anak ini dan mendukung kegiatan yang sudah Mbak lakukan. Ini ada sedikit bantuan dari kami," katanya sambil menyerahkan amplop putih dan beberapa bingkisan berisi sembako, pakaian, dan perlengkapan sekolah. Halimah mematung. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Setelah tamu tersebut pergi, ia membuka isinya perlahan. Di dalamnya, ada uang tunai senilai 2 juta rupiah. Bukan jumlah yang besar di mata orang kota, tapi bagi Halimah yang biasa hidup dengan 5.000 rupiah sehari, uang itu seperti hujan emas di padang tandus. Ia memeluk ibunya erat-erat sambil menangis. "Bu, Allah dengar doa kita. Allah dengar." Mak Salma mengusap punggung anaknya dengan penuh kasih. "Nak, ibu percaya, selama kita terus berbagi, Allah gak akan biarin kita kekurangan. Rezeki itu tak berhenti datang. Setiap minggu, ada saja orang yang mengirimkan bantuan. Kadang berupa makanan, kadang pakaian, bahkan ada yang menitipkan beasiswa pendidikan untuk anak-anak yatim yang Halimah rawat. Ia bahkan tak punya cukup rak untuk menyimpan semua kiriman, hingga akhirnya membuat rat-rat sederhana dari kayu bekas. Namun,
Meski rezekinya bertambah, Halimah tak pernah berubah. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap menyapu halaman kecil rumahnya, tetap menyuapi anak-anak yatim itu satu persatu dengan penuh kesabaran. Ia tak pernah mewah dalam berpakaian. Baju kebesaran peninggalan ibunya, sandal tipis yang solnya hampir habis, itulah yang ia kenakan setiap hari. 1 tahun setelah ia merawat anak-anak yatim, jumlah anak yang tinggal bersamanya bertambah. Kini ada 7 anak di rumah itu, masing-masing dengan latar belakang sedih yang berbeda. Ada yang ditinggal karena kecelakaan, ada yang orang tuanya meninggal karena sakit, dan bahkan ada yang ditemukan di pinggir sungai, dibungkus kain lusuh dan tanpa identitas. Rumah Halimah kini makin sempit. Ruang tamu menjadi kamar tidur bersama. Lemari kecil yang dulu hanya menyimpan pakaian Halimah dan ibunya, kini disesaki seragam dan baju anak-anak. Tikar digelar di seluruh penjuru rumah, dan kamar mandi yang hanya satu membuat antrean tiap pagi makin panjang. Namun, suasana rumah itu justru terasa hangat. Suara tawa anak-anak, bacaan Al-Quran yang bergema setiap maghrib, dan pelukan hangat dari Halimah membuat rumah itu lebih hidup daripada rumah-rumah besar dengan banyak ruang tapi kosong kasih sayang. Maaf ya, kalian harus berbagi bantal dan selimut malam ini. Tapi Bunda janji, satu hari nanti kita punya rumah yang lebih besar, ada tempat tidur masing-masing, dan dapur yang gak bocor lagi, kata Halimah sambil menyelimuti Fikri yang ketiduran di lantai. Anak-anak itu tak mengeluh. Mereka mengangguk dengan senyum, lalu bergantian mencium tangan Halimah. Kami sayang Bunda, kata Nani sambil memeluk erat. Halimah menahan air mata. Ia tak pernah membayangkan akan menjadi ibu untuk 7 anak, apalagi di usianya yang masih muda dan dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Kabar tentang Halimah akhirnya sampai ke telinga wartawan lokal. Salah satu stasiun televisi swasta datang dan melakukan peliputan langsung. Kisahnya kembali viral, bahkan kali ini menyentuh hati banyak tokoh masyarakat dan selebritas. Donasi mengalir deras. Beberapa tokoh menyatakan ingin membantu membangunkan rumah singgah untuk anak-anak yatim yang dikelola oleh Halimah. Salah satu pengusaha sukses dari kota besar datang langsung ke rumah Halimah. Pria itu terpukau melihat ketulusan Halimah dan cara ia memperlakukan setiap anak seperti darah dagingnya sendiri. Halimah, saya ingin kamu kelola rumah singgah yang akan kami bangun. Kamu sudah melakukan tugas luar biasa, bahkan lebih baik dari banyak yayasan besar. Kamu punya hati, dan itu yang paling dibutuhkan anak-anak ini, ujar pria itu tulus. Halimah menangis, bukan karena bahagia mendapat bantuan, tapi karena merasa segala perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia memandang langit dan berbisik pelan, "Ya Allah, aku tidak pernah minta kekayaan, hanya cukupkan aku agar bisa mencukupi mereka." Mulai saat itu, Halimah bukan hanya merawat anak-anak di rumahnya sendiri, tapi juga mulai mengelola rumah singgah sederhana hasil sumbangan banyak orang. Ia memberdayakan ibu-ibu sekitar desa sebagai pengajar mengaji, memasak, dan merawat anak-anak. Namun, di tengah kesibukannya, Halimah tidak lupa bahwa semua ini bermula dari satu hal: niat tulus untuk menolong di saat ia sendiri kekurangan. Hari itu langit cerah, namun hati Halimah lebih cerah lagi. Ia berdiri di halaman rumah singgah baru yang kini sudah berdiri megah, tak jauh dari rumah lamanya. Rumah itu dibangun dari hasil gotong royong para donatur dan masyarakat yang terinspirasi oleh kisah ketulusannya. Berlantai keramik, berdinding bata kokoh, dan memiliki ruang belajar, dapur besar, serta kamar-kamar nyaman untuk anak-anak. Dengan suara bergetar, Halimah memotong pita peresmian rumah singgah, pelita hati, diiringi tepuk tangan warga dan tamu undangan. Anak-anak yatim yang ia rawat berdiri rapi mengenakan seragam putih-putih yang serba bersih, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara penuh semangat. Tak ada air mata sedih hari itu, hanya air mata bahagia yang mengalir deras di pipi Halimah. Dulu,
Rumah saya hanya berdinding kayu yang hampir rubuh. Sekarang, saya bahkan tidak menyangka bisa berdiri di rumah seperti ini. Tapi bukan bangunannya yang membuat saya bersyukur, melainkan kepercayaan Allah yang menitipkan anak-anak ini kepada saya. Mereka bukan beban, mereka adalah keberkahan. Ucap Halimah dalam sambutannya, suaranya bergetar menahan tangis. Acara itu ditutup dengan doa bersama dan lantunan sholawat yang indah menggema di halaman. Semua tamu yang hadir terharu, tak sedikit yang meneteskan air mata. Seorang ustaz yang hadir bahkan berkata, "Jika semua anak muda seperti Halimah, negeri ini akan dipenuhi keberkahan." Ucapan itu melekat dalam hati Halimah. Ia tidak merasa hebat, ia hanya merasa dipilih untuk mengemban amanah yang besar. Beberapa bulan setelah rumah singgah berjalan, Halimah mulai menerima anak-anak yatim dari desa lain. Total sudah ada 25 anak yang kini diasuhnya, dengan bantuan beberapa relawan yang juga terinspirasi oleh perjuangannya. Ia pun mulai mengadakan kegiatan rutin seperti pengajian, pelatihan keterampilan, dan kelas baca tulis untuk anak-anak jalanan. "Bunda, aku sekarang bisa baca Al-Fatihah," ucap Fikri suatu malam sambil memeluk Halimah. "Masya Allah, kamu hebat, Nak. Allah pasti sayang sama kamu," jawab Halimah sambil mencium kening anak itu. Tak hanya Fikri, anak-anak lain pun mulai menunjukkan perubahan luar biasa. Dari yang dulunya pemalu, pemarah, hingga tak mampu bicara lancar, kini mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, ceria, dan penuh kasih sayang. Rumah singgah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia menjadi tempat tumbuh harapan. Suatu hari, Halimah duduk di serambi rumah lamanya. Rumah kecil yang masih ia rawat meski sudah tinggal di rumah singgah. Di sana, ia memandangi dapur kecil tempat ia dulu memasak nasi seadanya untuk 7 anak dengan sebutir telur yang dibagi jadi 4 bagian. Angin sepoi berembus pelan, membawa aroma tanah dan kenangan. "Bu, kalau ibu masih ada, ibu pasti senang lihat semua ini," ucap Halimah lirih, memandang langit senja. Ia mengambil mushaf usang peninggalan ibunya dan mulai membaca surat Yasin. Suaranya lembut, tenang, seperti aliran sungai yang membawa damai. Selesai membaca, ia menutup mushaf itu dan memeluknya erat. Di dalam mushaf itu terselip surat kecil dari ibunya yang dulu ditulis sebelum wafat. "Nak, hidup ini akan keras, tapi jangan pernah keraskan hatimu. Jika kamu punya sesuatu, bagi. Kalau kamu gak punya apa-apa, doakan. Allah akan cukupkan kamu, selalu." Surat itu seolah menjadi kompas hidup Halimah selama ini. Tak ada keputusan besar yang ia ambil tanpa mengingat kata-kata ibunya. Dan nyatanya, benar. Allah benar-benar mencukupi, bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari cinta, kasih sayang, dan keberkahan hidup yang tak bisa dihitung dengan angka. Beberapa bulan kemudian, Halimah menerima undangan menjadi pembicara di salah satu acara nasional bertema perempuan dan kepedulian sosial. Ia awalnya menolak dengan alasan malu dan tak terbiasa bicara di depan umum. Namun, dorongan dari anak-anak dan relawan membuatnya memberanikan diri. Di atas panggung, ia tampil dengan pakaian sederhana, kerudung polos, dan senyum yang hangat. "Saya bukan siapa-siapa," ucap Halimah saat membuka sambutan. "Saya hanya seorang gadis desa yang dulunya kesulitan beli beras. Tapi saya percaya, sekecil apapun kebaikan, jika dilakukan dengan ikhlas, Allah akan membalasnya dengan cara yang tak pernah kita sangka." Penonton hening. Tak ada sorakan, tak ada gumaman. Hanya keheningan yang menggetarkan hati. Di barisan depan, seorang ibu mengusap air matanya, dan di bagian belakang, beberapa mahasiswa tampak mencatat tiap kata yang Halimah ucapkan. Ia tak menyampaikan motivasi klise, tapi ketulusan yang mengalir dari pengalaman nyata. Kini, Halimah dikenal di banyak tempat sebagai ibu dari anak-anak yatim. Tapi bagi Halimah, gelar itu tak penting.
Yang penting baginya adalah melihat senyum anak-anak setiap hari, mendengar mereka mengaji dengan lantang, dan menyaksikan mereka tumbuh menjadi pribadi yang berani bermimpi. Di akhir kisah ini, Halimah hanya ingin satu hal, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa berbagi tak harus menunggu kaya. Karena sesungguhnya, ujarnya, kita bukan menunggu rezeki untuk berbagi, tapi karena berbagi, rezeki datang menghampiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman Anda. Sampai jumpa di video dengan kisah yang lebih menarik berikutnya.